Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Perludem, jumpa lagi dengan saya Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Nah, dalam kesempatan yang amat berbahagia ini, saya ingin mengulas salah satu topik yang sekarang sedang hangat di masyarakat kita, yaitu adanya putusan Mahkamah Agung nomor 44 P garis miring HUM garis miring 2019 yang merupakan putusan atas upaya uji materi terhadap peraturan KPU nomor 5 tahun 2019 yang dilakukan oleh Rahmawati dan kawan-kawan terkait dengan tata cara penentuan calon terpilih Pilpres dalam hal hanya diikuti oleh dua pasangan calon saja. Nah, untuk membantu kita semua mengelaborasi terkait dengan diskursus yang sekarang sedang ramai, apakah putusan Mahkamah Agung nomor 44 ini mempengaruhi keterpilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden di pemilu 2019. Artinya, apakah putusan Mahkamah Agung nomor 44 ini mempengaruhi keterpilihan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin karena adanya putusan MA. Nah, mari kita akan ulas bersama dan saya akan gunakan slide berikut untuk membantu kita lebih sistematis memahami sesungguhnya apa yang terjadi. Gitu. Jadi mari kita sama-sama membedah putusan Mahkamah Agung nomor 44 PHUM 2019 ya. Yang pertama kita mengalami keterkejutan tuh. Saya juga ngomongnya sampai belibet ya. Jadi keterkejutan publik atas putusan Mahkamah Agung nomor 44 ini. Nah, kenapa kita sampai terkejut? Terutama karena narasi yang beredar ya. Nanti kita akan lihat narasi apa saja yang beredar di tengah masyarakat kita. Jadi putusan Mahkamah Agung nomor 44 ini diputuskan dalam skema pembahasan yang memang agak berbeda dengan persidangan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Kalau persidangan uji materi di Mahkamah Konstitusi, karena Perludem cukup sering ya pergi ke Mahkamah Konstitusi, itu kan relatif prosesnya berjalan secara terbuka, kita semua bisa tahu dan mengikuti sehingga terkadang dalam setiap proses pembahasannya itu masyarakat relatif terinformasi dengan apa yang sedang terjadi di dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Nah, sementara proses uji materi di Mahkamah Agung tidak terlalu terbuka dan aksesibel oleh publik. Jadi prosesnya ya tidak aksesibel oleh publik untuk diikuti seperti kita mengikuti proses uji materi di Mahkamah Konstitusi. Kalau di Mahkamah Konstitusi itu kan sidangnya walaupun misalnya sekarang di masa pandemi dibatasi yang bisa hadir ke gedung MK, tapi kita tetap bisa mengikuti di rumah melalui live streaming sidang Mahkamah Konstitusi melalui YouTube misalnya. Nah, kalau di MA kan cenderung lebih terbatas akses kita dan tidak terbuka proses persidangannya. Nah, jadi itu yang pertama, wajar kita terkejut karena kita semua tidak terlalu mengikuti ada proses itu di Mahkamah Agung gitu. Yang kedua, ternyata sebenarnya putusan nomor 44 ini sudah diputuskan cukup lama, yaitu diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019. Jadi kalau 28 Oktober berarti 8 hari setelah pengucapan sumpah janji dan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih ya, yaitu Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Nah, putusan ini ternyata majelisnya diketuai oleh Hakim Supandi yang juga adalah Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, serta anggotanya ada Dr. Irfan Fahrudin dan Is Sudaryono. Nah, tapi yang agak uniknya, putusannya itu sudah lama, 28 Oktober 2019, tapi dipublikasikannya baru Juli gitu ya. Nah, apa yang ada di dalam putusan nomor 44 ini? Yang pertama adalah putusan ini di dalam putusannya itu mengatakan mengabulkan permohonan pengujian hak uji materi
dari pemohon yaitu 1 Ibu Rahmawati Soekarno Putri, 2 Asril Hamzah Tanjung, 3 Dahlia, 4 Ristianto, 5 Muhammad Syamsul, 6 Putut Triadi Wibowo, 7 Eko Sanjoyo, 8 Hasbil Mustaqim Lubis gitu ya. Jadi ini juga ada salah ketik di putusan ini, pemohonnya yang nomor 6 tuh ada 2 kali gitu. Dan yang kedua adalah putusan ini menyatakan bahwa ketentuan pasal 3 ayat 7 peraturan KPU nomor 5 tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilu bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Karena kan memang kewenangan uji materi di Mahkamah Agung itu untuk menguji apakah suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang bertentangan dengan undang-undang atau tidak, gitu ya. Lalu yang ketiga menyatakan ketentuan pasal 3 ayat 7 peraturan KPU nomor 5 tahun 2019 ini adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Lalu yang keempat menyatakan permohonan para pemohon untuk selebihnya tidak diterima. Yang kelima memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada percetakan negara untuk dicantumkan dalam berita negara. Dan yang keenam menghukum termohon membayar biaya perkara sejumlah 1 juta. Nah, pasti Sobat Perludem penasaran, apa sih bunyi pasal 3 ayat 7 peraturan KPU nomor 5 tahun 2019. Mari kita lihat sama-sama. Jadi pasal 3 ayat 7 Undang-Undang Peraturan KPU nomor 5 tahun 2019 itu ternyata mengatur tentang Pilpres dengan 2 pasangan calon saja. Jadi isi dari pasal 3 ayat 7 ini adalah dalam hal hanya terdapat 2 pasangan calon dalam pemilu presiden dan wakil presiden, KPU menetapkan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai pasangan calon terpilih. Jadi kalau di Pilpres cuma ada 2 paslon, maka paslon yang dapat suara terbanyak itu sebagai paslon terpilih. Nah, jadi kalau hanya 2, pasti yang dapat suara terbanyak itu 50% plus 1 kan? Tidak mungkin suara terbanyaknya itu adalah 50-50. Kalau 50-50 itu namanya seri. Pasti 50 plus 1 gitu. Pasti kalau misalnya ada 100 juta suara sah, pasti yang dapat itu adalah yang dapat suara paling sedikit 50 juta 1. Jadi itulah yang dikenal dengan konsep 50% plus 1. Nah, jadi itu yang sebenarnya diatur di dalam pasal 3 ayat 7 yang dibatalkan peraturan KPU-nya ini, terutama pasal 3 ayat 7 peraturan KPU nomor 5 tahun 2019 oleh Mahkamah Agung begitu ya. Nah, sekarang ini nih yang muncul. Kemudian ada berita yang cukup santer ya. Misalnya ada yang mengatakan seorang pengamat, ini saya kutip dari media online, putusan MA bisa memicu kembali polemik hukum hasil Pilpres. Berarti kan kalau begitu memicu kembali, sebelumnya memang sudah ada polemik gitu. Polemik apa? Nanti kita akan lihat. Yang kedua, misalnya ini juga saya dapatkan dari situs online, MSK-BAN.2, berkembang paham RI punya presiden dan wapres tidak sah. Wah, ini luar biasa ini ya, dampak dari putusan Mahkamah Agung sampai ada berkembang paham RI punya presiden dan wapres tidak sah. Benar nggak sih gitu ya? Mari kita lihat berikutnya. Nah, jadi asal muasal perkara ini itu bermula dari pengaturan dalam konstitusi. Jadi untuk melihat kasus posisi ini secara jernih, maka kita harus melihatnya runtut dari Undang-Undang Dasar dulu gitu. Jadi ini kan pasal 5 ayat 7 peraturan KPU nomor pasal 3 ayat 7 peraturan KPU nomor 5 tahun 2019 itu mengatur tentang penentuan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih di dalam pemilu presiden gitu ya. Nah, konstitusi itu sebenarnya juga sudah mengatur soal paslon presiden dan wakil presiden terpilih. Pengaturannya ada di pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Di pasal 6A ayat 3 itu disebutkan, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Jadi itu yang pertama, harus dapat 50% dari paling sedikit mendapat suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, gitu ya. Lalu kalau tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, yang sesuai dengan syarat ayat 3 tadi, ayat 4-nya mengatakan dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu itu suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum kembali dipilih oleh rakyat secara langsung melalui yang disebut dengan putaran kedua. Jadi kalau tidak ada yang dapat 50% plus 1, maka akan ada putaran kedua. Makanya sistem pemilu kita dikenal dengan sistem pemilu two round system atau sistem pemilu dua putaran dari rumpun keluarga majority atau mayoritarian. Nah, tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Ini adalah perubahan konstitusi kita atau amandemen konstitusi kita yang ketiga. Nah, kalau kita baca lagi, kita bedah lagi paslon presiden terpilih berdasarkan pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar kita, maka syaratnya itu kalau kita bagi itu jadi dua gitu ya. Yang pertama, dia dua ini tapi kumulatif, tidak boleh salah satu. Yang pertama, dia harus mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum. Contohnya tadi, kalau jumlah suara di pemilu 100 juta, maka dia harus dapat lebih dari 50% dari 100 juta. Berarti lebih dari 50 juta. Kalau lebih dari 50 juta berarti paling sedikit 50 juta satu gitu ya. Dia harus paling sedikit 50 juta satu kalau jumlah suaranya 100 juta. Lalu yang kedua, dengan sedikitnya yang tadi 50 juta satu itu dengan sedikitnya yang 50 juta satu itu 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Jadi dia harus dapat lebih dari 50% suara. Nah, yang 50% lebih ini harus tersebar paling sedikit 20% di lebih dari setengah jumlah provinsi Indonesia. Jadi kalau provinsi di Indonesia ada 34, kalau bagi 2 kan berarti 17. Nah, lebih dari 17 berarti paling sedikit 18. Nah, jadi yang tadi dia dapat suara lebih dari 50% plus 1, itu suaranya harus paling sedikit tersebar di 18 provinsi, itu dapat paling sedikit 20%. Jadi, di 18 provinsi yang dia menang, paling sedikit 18 provinsi itu tidak boleh ada suara yang kurang dari 20%. Nah, jadi kalau misalnya dia menang nih 50% plus 1, tapi ternyata itu hanya dari setengah provinsi, dia hanya menang di 17 provinsi yang dapat suara suaranya lebih dari 20%. Jadi ada provinsi yang ternyata dia dapat suaranya kurang dari 20%. Kan harusnya 18 ya, tetapi ternyata dia hanya 17 terpenuhi. Berarti dia tidak memenuhi persyaratan yang disebut di sini, bahwa harus memperoleh paling sedikit 20% di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Nah, kalau ternyata kurang dari 18 provinsi yang perolehan suaranya paling sedikit 20%, berarti dia tidak bisa menang. Nah, ini yang memicu terjadinya hoax atau disinformasi. Disinformasinya apa?
itu yang syarat yang kedua ini soal sebaran suara itu dipotong-potong beritanya. Jadi seolah-olah bahwa dia harus menang 50% plus 1, sedikitnya 20% suara di setiap provinsi. Kata-kata yang mengikutinya yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi, yang 20% itu di lebih dari setengah jumlah provinsi, itu tidak disebut-sebut begitu. Itu yang memicu terjadi beberapa disinformasi di masyarakat kita. Contohnya ini, bahkan sebelum penetapan presiden terpilih ya, pelantikan dan pengucapan Sumpah Janji, saya menemukan berita di Kumparan 20 April, itu ada berita soal capres harus raih 20% suara di lebih dari setengah provinsi. Itu jadi sudah jadi ulasan tuh, bahwa pasal 6A ayat 3 itu juga sudah jadi perbincangan ramai di masyarakat kita. Nah, juga ada disinformasi hoax, misalnya ada video yang beredar, Jokowi dipastikan tidak menang Pilpres 2019 walaupun suara di atas 50%. Kenapa bisa begitu? Ternyata setelah diruntut-runtut, Presiden Jokowi itu ada memperoleh suara kurang dari 20%, yaitu di 2 provinsi, Provinsi Sumatera Barat dan Aceh. Nah, karena tadi disinformasinya seolah-olah dapat minimal 20%-nya itu harus di setiap provinsi, banyaklah beredar hoax-hoax seperti ini. Jadi memang sudah ada spekulasi dan kontroversi yang akibat dibelokkannya ketentuan perundang-undangan. Nah, tetapi kembali kepada fokus kita, jadi sebenarnya ini tidak perlu terjadi ya, karena kita itu sudah punya putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan kalau pilpresnya hanya diikuti oleh 2 pasangan calon. Kan tadi kalau kita rujuk ketentuan pasal 6 ayat 3 ya tentang syarat sebaran. Ini gimana nih syarat sebaran harus diberlakukan kalau calonnya hanya ada 2? Masa kalau misalnya dia hanya menang di 17 provinsi, lalu kemudian yang menang di atas 20% ya, harus pilpresnya diulang lagi, gitu ya. Seperti itu pertanyaan dan kemudian istilahnya itu penasarannya tuh gimana sih kalau pilpres cuma 2 pasangan calon, masa kita harus ulang terus kalau syarat sebarannya itu tidak terpenuhi. Nah, pada tahun 2014 itu di Pilpres 2014 dulu masih dipakai Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008. Ada yang namanya pasal norma pasal 159 ayat 1. Pasal 159 ayat 1 ini notabene itu adalah substansinya bahkan frasanya sama persis dengan tadi pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Karena 2014 kita hanya punya 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden, lalu pergilah sekelompok orang ke Mahkamah Konstitusi. Dia melakukan uji materi atas pasal 159 ayat 1 Undang-Undang 42 tahun 2008. Itu dilakukan oleh Pak Muhammad Asrun, Pak Heru Widodo, dan kawan-kawan gitu ya. Nah, atas uji materi atau judicial review atas pasal 159 ayat 1 Undang-Undang nomor 42 tahun 2008 ini, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 50 garis miring PUU strip 12 Romawi garis miring 2014. Intinya, Mahkamah Konstitusi mengatakan kalau dalam Pilpres hanya diikuti 2 pasangan calon, maka syarat sebaran yang diatur di dalam pasal 159 ayat 1 itu tidak berlaku gitu ya. Jadi pasal 159 ayat 1 Undang-Undang nomor 42 tahun 2008 yang notabene sama persis dengan pasal 6A ayat 3 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sepanjang tidak dimaknai
tidak berlaku untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden yang hanya terdiri dari 2 pasangan calon. Kalau 2 pasangan calon itu kan otomatis pasti salah satu dapat suara terbanyak. Nah, berarti syarat sebarannya tidak berlaku kalau hanya ada 2 pasangan calon. Itu menurut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50 garis miring PUU strip 12 Romawi garis miring 2014. Di sini sebenarnya Mahkamah Konstitusi sudah memberi tafsir langsung atas pasal konstitusi, pasal 6A ayat 3. Karena pasal 159 ayat 1 itu kan sama persis dengan pasal konstitusi, pasal 6A ayat 3. Jadi Mahkamah memberi tafsir atas pemberlakuan pasal konstitusi. Pasal konstitusi bisa dikecualikan soal syarat sebaran tadi kalau paslon di Pilpres hanya 2. Itu kata Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini. Nah, putusan Mahkamah Konstitusi itu kan final dan mengikat ya. Jadi dia berlaku terus karena yang diuji itu adalah suatu norma terhadap konstitusi. Jadi bagaimana konstitusi memaknai suatu norma. Walaupun undang-undangnya berganti, tapi kan sebenarnya substansi yang diuji itu konstitusionalitasnya tetap dinilai begitu. Nah, lalu untuk pemilu 2019 kan kita pakai undang-undang baru ya, karena Undang-Undang 42 tahun 2008 tadi diganti dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Dilalahnya, nah ini kata kalau sahabat saya Pak Nur Hidayat Sardini itu sering menggunakan istilah dilalah. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 itu kembali mengatur hal yang sama dengan pasal 159 ayat 1. Yang notabene itu tidak salah. Karena pasal 159 ayat 1 itu kan adalah bunyi dari pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi itu kembali diatur di dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Sama persis, berarti ini kan pasal konstitusi. Tapi sayangnya Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 itu tidak mengatur substansi yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa ketentuan syarat sebaran itu tidak berlaku kalau pemilunya hanya ada 2 pasangan calon. Jadi hanya berhenti pada 50% plus 1 dan syarat sebaran 20% suara di paling sedikit di lebih dari setengah provinsi di Indonesia. Nah, ini yang kemudian oleh KPU. Jadi kan KPU itu punya wewenang, otoritas, kewenangan atribusi untuk membentuk peraturan KPU. Itu diatur di dalam pasal 75 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Jadi di pasal 75 ini disebutkan untuk menyelenggarakan pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, KPU membentuk peraturan KPU dan keputusan KPU. Di ayat 2-nya disebutkan peraturan KPU merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Konstitusi itu kan juga peraturan perundang-undangan kan? Karena kalau kita lihat hierarki peraturan perundang-undangan kita, itu kita bisa melihat undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah, dan seterusnya. Nah, sebagai produk hukum, tentu peraturan KPU tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, dan tentu saja putusan Mahkamah Konstitusi. Gitu. Atas dasar itu, lalu lalu KPU itu membuat peraturan KPU nomor 5 tahun 2019. Salah satunya mengatur tentang penetapan calon terpilih di pemilu ya, termasuk pemilu presiden. Jadi ada 7 ayat di dalam peraturan KPU nomor 5 tahun 2019 ini. Mulai dari ayat 1 tentang tadi syarat keterpilihan, memperoleh paling sedikit 20% suara di setiap provinsi, dan B, perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf A, tersebar lebih dari 50% jumlah provinsi di Indonesia. Ya, jadi 20% itu hanya di 50%, di lebih dari 50%. Nah, jadi kalau 34 provinsi berarti lebih dari 17 provinsi, berarti paling sedikit 18 provinsi. Kemudian soal kalau tidak terpenuhi, maka ada 2 paslon yang suaranya paling banyak, pertama dan kedua itu ikut putaran kedua. Nah, sampai kemudian di ayat ke-7-nya,
dalam hal terdapat dua pasangan calon dalam pemilu presiden dan wakil presiden, KPU menetapkan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai pasangan calon terpilih. Jadi ini sama persis tadi dengan substansi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50 garis miring PUU strip 12 Romawi garis miring 2014 gitu ya. Jadi dengan demikian KPU ini berusaha melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi gitu. Jadi diatur di dalam peraturan KPU nomor 5 tahun 2019 ini. Nah, kenapa kemudian disinformasi, lalu kontroversi, spekulasi ini bisa muncul? Salah satunya adalah sampai bahkan ada yang menguji ke Mahkamah Agung, ini implikasi atau problematika kepastian hukum ini muncul salah satunya akibat pembentuk undang-undang tidak komprehensif mengakomodir berbagai putusan MK dalam rangka menjamin konstitusionalitas hukum pemilu. Jadi disitulah ruang tafsir yang kontroversial itu bisa muncul gitu. Coba kalau pembuat undang-undang mengakomodir putusan MK nomor 50 tahun 2014, mungkin tidak akan perlu ada uji materi ke Mahkamah Agung. Tapi karena pembuat undang-undang tidak mencantumkan, lalu pasalnya sama persis dengan pasal di dalam undang-undang sebelumnya, notabene juga sama persis dengan konstitusi, maka itu yang kemudian membuat upaya hukum jadi terbuka celah untuk dilakukan. Dampak kenapa sih pembuat undang-undang tuh luput mengatur terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi? Ya kalau kita lihat, ya karena pembahasan undang-undang itu sering sekali tergesa-gesa dan mepet waktu ya, mepet dengan dimulainya tahapan pemilu. Sehingga karena dia tergesa-gesa, waktunya kurang, pembuat undang-undang menjadi gagal memotret secara utuh hukum kepemiluan, termasuk berbagai substansi putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah pernah diputuskan terkait dengan norma-norma dalam penyelenggaraan kepemiluan. Nah, jadi putusan, tetapi yang unik juga nih, Sobat Perludem, putusan Mahkamah Agung nomor 44 ini, jadi kalau kita lihat nih, ternyata permohonannya itu sudah daluarsa, melampaui batas waktu pengajuan uji materi atas peraturan KPU. Karena kenapa? Jadi di Undang-Undang Pemilu kita, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, itu ada pasal 76 ayat 3. Pasal 76 ayat 3 itu mengatakan permohonan pengujian terhadap peraturan KPU diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 hari kerja sejak peraturan KPU diundangkan. Kenapa sih dibatasi waktunya? Karena supaya pelaksanaan tahapan yang terikat kerangka waktu itu tidak terganggu kepastian hukumnya, karena siklus pemilu itu kan pasti. Tanggal 20 Oktober harus dilantik presiden terpilih gitu ya. Karena tahapan pemilu itu memerlukan keajekan dan kepastian waktu, maka uji materi itu diatur juga nih supaya tidak mempengaruhi dan berdampak terhadap tahapan yang sudah berjalan atau sudah selesai dilakukan. Nah, ternyata uji materi Ibu Rahmawati dan kawan-kawan itu permohonannya diterima oleh Mahkamah Agung tanggal 14 Mei 2019. Padahal peraturan KPU nomor 5 tahun 2019 itu ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2019. Nah, kenapa sih Mahkamah Agung tetap menindaklanjuti? Karena kata Mahkamah Agung, kerugian Ibu Megawati itu baru ketahuan pada tanggal 17 April 2019 saat pemungutan suara. Ini kan juga cukup unik ya, karena kenapa? Kenapa baru ketahuan kerugiannya tanggal 17 April, sehingga tanggal 17 April itulah yang dihitung sebagai waktu kerugian oleh Mahkamah Agung. Kan kita semua rakyat Indonesia sudah tahu kalau pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya ada 2, itu sejak bulan Oktober tahun 2018. Jadi ketika KPU menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, bahkan sejak bulan Agustus ketika pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, kita juga sudah tahu bahwa yang daftar itu hanya 2 pasangan calon presiden. Jadi kerugian itu sebenarnya bahkan sudah diketahui ketika yang mendaftar hanya 2, sehingga mestinya ketika peraturan KPU ditetapkan,
kita sudah tahu ada potensi kerugian kalau memang itu dianggap sebagai potensi kerugian. Jadi sebenarnya menggunakan 17 April sebagai tenggat diketahuinya ada kerugian juga tidak terlalu relevan kalau melihat perjalanan pemilu kita di tahun 2019 yang lalu. Sehingga dalam pandangan saya pribadi, pengajuan permohonan uji materi oleh Ibu Rahmawati dan kawan-kawan sesungguhnya daluarsa kalau merujuk kepada pasal 76 ayat 3 Undang-Undang 7 tahun 2017 terkait dengan jangka waktu pengajuan uji materi atas peraturan KPU ke Mahkamah Agung. Nah, selain itu, pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung dalam pandangan saya juga sama sekali tidak merujuk atau mempertimbangkan putusan MK. Padahal kan putusan MK itu adalah memberi tafsir konstitusionalitas sebuah norma yang konstitusionalitas itu merujuk kepada konstitusi gitu. Jadi kalau kita lihat konstitusi sebagai peraturan perundang-undangan yang tertinggi yang harus dirujuk oleh undang-undang dan peraturan di bawah undang-undang, maka mestinya Mahkamah Agung juga merujuk pada referensi adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah memutus atas konstitusionalitas atas suatu norma yang substansinya sama persis. Jadi kita di sini melihat diskonektivitas dalam proses uji materi yang dilakukan dua kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Kita mendapati impresi adanya penegasian otoritas pengujian undang-undang oleh impresi adanya penegasian otoritas pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini berarti oleh Mahkamah Agung yang menegasikan ya. Dan ini bukan yang pertama, juga terjadi pada kasus pencalonan OSO di pemilu 2019 terkait dengan pencalonan DPD, anggota DPD yang berasal dari pengurus partai politik, yaitu adanya putusan MK nomor 30 /PUU strip 16 Romawi 2018. Kan waktu itu KPU menindaklanjuti dengan mengeluarkan peraturan KPU, dilalainya peraturan KPU-nya juga dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Padahal peraturan KPU itu adalah tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, yang berikut adalah apakah putusan Mahkamah Agung nomor 44 tahun 2019 punya dampak hukum? Saya berpandangan putusan Mahkamah Agung ini tidak bisa berlaku surut, sehingga kemudian tidak punya dampak hukum pada Pilpres 2019. Karena peraturan nomor 5 tahun 2019 yang diuji ini sudah selesai pelaksanaannya pada 20 Oktober 2020 saat dilakukan pelantikan pasangan calon terpilih setelah perselisihan hasil pemilu Pilpres atau PHPU diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi yang menolak PHPU pasangan Prabowo Sandi dan kemudian menyatakan bahwa hasil pemilu yang ditetapkan oleh KPU itu sudah benar, gitu ya. Nah, sehingga putusan Mahkamah Agung ini non-executable, gitu ya. Apalagi saat itu pemohon PHPU Pilpres Pak Prabowo Sandi juga sama sekali tidak mempersoalkan ketentuan suara terbanyak dalam Pilpres yang diikuti hanya 2 paslon. Karena ketentuan suara terbanyak itu juga kan sudah berlaku sejak 2014 melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50 dan peraturan KPU yang diterbitkan oleh KPU 2014 sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, yang selanjutnya adalah putusan Mahkamah Agung ini apabila diimplementasikan sekalipun tidak akan berdampak pada hasil pemilu. Sebab faktanya kalau kita merujuk syarat 50% plus 1 dan syarat sebaran yaitu sekurang-kurangnya 50% plus 1 dan itu tersebar paling sedikit tersebar sekurang-kurangnya 20% perolehan suara di lebih dari setengah jumlah provinsi, maka suaranya Jokowi Ma'ruf itu sesungguhnya sudah memenuhi persyaratan penentuan paslon terpilih sebagaimana diatur di dalam pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Karena kenapa? Karena satu, Jokowi menang 50% plus 1 dan dia menang di 21 provinsi. Kita punya 34 provinsi. Berarti kan lebih dari setengah provinsi. Kalau dia menang di 21 provinsi artinya suara dia di 21 provinsi itu 50% lebih. Berarti sudah jauh di atas 20%. Karena kenapa?
Karena kalau hanya 2 pasangan calon, kalau menang berarti pasti perolehan suaranya 50% plus 1 gitu. Nah, ini kita bisa lihat sebarannya. Jadi Jokowi Ma'ruf Amin itu hanya kalah suaranya kurang dari 20% itu di 2 provinsi, yaitu Aceh karena Prabowo Sandi dapat 85,59%, dan yang kedua Sumatera Barat dan karena Prabowo Sandi dapat 85,92%. Tetapi di 21 provinsi lain Jokowi Ma'ruf itu dapat lebih dari 50%. Nah, ini Sobat Perludem bisa lihat ya. Jadi terpenuhi persyaratan yang ada di dalam Konstitusi pasal 6A ayat 3 dan juga di dalam pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan juga peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 pasal 3 yang ayat 1 sampai ayat 7-nya. Walaupun misalnya tetap diberlakukan persyaratan sebaran gitu ya. Meski persyaratan sebaran lagi-lagi sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, Sobat Perludem, ini terakhir. Jadi ke depan jangan sampai terjadi lagi nih peristiwa seperti ini ya, karena tentu ini polemik yang kurang konstruktif bagi pemilu dan demokrasi kita. Dan mestinya kita fokus mengedukasi masyarakat kita dengan hukum kepemiluan yang melahirkan kekritisan dan juga kemampuan menyikapi proses pilpres dengan berbasis program, visi misi, dan juga pendekatan kebijakan. Nah, ke depan kami mengusulkan untuk mencegah disinformasi di masyarakat, maka Mahkamah Agung perlu memperjelas perlu menjelaskan secara terbuka dan akuntabel putusan Mahkamah Agung nomor 44P/HUM 2019 ini, gitu ya. Karena bagaimanapun juga ini perlu dan terkait dengan misalnya kenapa sih diunggahnya baru bulan Juli gitu ya. Walaupun tidak diunggah bulan Juli pun ya keberlakuannya tetap sama gitu. Yang kedua, komunikasi publik KPU harus komprehensif dan terukur merespon putusan Mahkamah Agung nomor 44 ini terkait korelasinya dengan hasil pemilu agar tidak ada distorsi, apalagi disinformasi, hoax, fitnah, dan sifatnya kabar bohong di masyarakat kita. Jangan sampai sesuatu yang benar dibelokkan sedemikian rupa untuk kepentingan yang sifatnya spekulatif dan merugikan, membelah masyarakat kita. Yang ketiga, penyusunan RUU Pemilu harus dilakukan dengan holistik dalam merangkum berbagai putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi berbagai substansi putusan MK yang sudah diputuskan terkait dengan kepemiluan itu perlu dirangkum dalam RUU Pemilu yang sekarang ini sedang dibahas oleh Komisi 2 DPR RI terkait dengan pengaturan pemilu untuk menjamin konstitusionalitas undang-undang pemilu yang akan ditetapkan. Sehingga tidak ada lagi perdebatan yang tidak perlu seperti saat ini terjadi karena pembuat undang-undang luput memasukkan substansi putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemilu kita. Lalu yang keempat, ini ada asas hukum istilahnya litis finiri opertet. Setiap perkara harus ada akhirnya. Ke depan, undang-undang pemilu kita harus mengatur sistem keadilan pemilu yang tegas mendeskripsikan ujung setiap masalah hukum yang terjadi. Jangan sampai tidak puas dengan putusan Mahkamah Konstitusi, masih mencoba pergi ke Bawaslu, masih mencoba pergi ke PT UN. Jadi perkara itu harus ada ujungnya, karena kita memilih pejabat publik yang pada waktu tertentu itu harus ada orang yang mengisinya, gitu. Jadi ini juga jadi tantangan pembahasan RUU Pemilu yang sekarang sedang berlangsung. Lalu yang berikut, yang kelima, perlu hapuskan ambang batas pencalonan presiden. Ini dalam rangka agar kita punya banyak pilihan, mengatasi polarisasi dan hegemoni identitas, serta menghindari keterbelahan masyarakat. Sehingga kita ke depan itu bisa fokus pada politik gagasan berbasis program. Kenapa sih muncul hoax, disinformasi yang terkait dengan sebaran suara presiden terpilih? Itu juga tidak lepas karena adanya polarisasi di masyarakat kita.
Karena calon presidennya sejak 2014 hanya itu-itu saja dan hanya 2 paslon saja. Indonesia sangat beragam, sangat punya etnis, suku, agama, masyarakat yang luar biasa warna-warni gitu ya. Dan keragaman itu mestinya juga hadir dalam kehidupan politik kita, sehingga tadi kalau kita punya banyak pilihan, kita lebih bisa mudah untuk mewujudkan politik gagasan berbasis program. Lalu juga rekomendasi kami yang berikut, uji materi di Mahkamah Agung harus dilakukan terbuka dan akuntabel seperti halnya uji materi di Mahkamah Konstitusi. Ini jadi penting nih supaya masyarakat juga bisa ikut melakukan kontrol dan ikut menjaga mengawal prosesnya agar sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan publik. Yang terakhir, waktu pelantikan calon terpilih diharapkan dibuat jarak yang tidak terlalu jauh dengan waktu penetapan hasil pemilu dilakukan. Karena kenapa? Pelantikan calon terpilih itu tanggal 20 Oktober. Ya. Penetapan hasil pemilu 22 Mei. Antara 22 Mei sampai 20 Oktober, itu banyak sekali hoax, spekulasi, lalu kontroversi yang berkaitan dengan perolehan hasil pemilu. Nah, ke depan kalau waktunya bisa dibuat lebih pendek, mudah-mudahan kita bisa mengerem hal-hal yang tidak perlu dan kurang konstruktif bagi pemilu kita. Nah, jadi Sobat Perludem semuanya, itulah penjelasan cukup singkat terkait dengan putusan Mahkamah Agung nomor 44 terhadap hasil Pilpres 2019. Jadi, putusan Mahkamah Agung nomor 44 ini sama sekali tidak mempengaruhi dan berdampak terhadap hasil Pilpres 2019. Bahkan keberlakuannya juga tidak boleh bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50 tahun 2014. Ke depan, substansi dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Pilpres hanya diikuti oleh 2 paslon, perlu diakomodir di dalam RUU Pemilu yang sekarang sedang dibahas oleh parlemen kita, termasuk urgensi untuk menghapus ambang batas pencalonan presiden sehingga pemilu 2024 lebih menawarkan ragam pilihan calon bagi pemilih di Indonesia. Terima kasih Sobat Perludem semuanya, sampai jumpa dalam ulasan hukum pemilu berikutnya. Tetap sehat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.